hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami dipenuhi oleh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami keluarga Kristiawan tahun kemarin kami istri terutama mengalami kanker ovarium yang divonis oleh dokter dan sempat mengalami namanya ingin mau sembuh dan harus operasi, ada ketakutan tersendiri, tapi kami punya Tuhan Yesus dan kami dikuatkan oleh Roh Kudus, kami bisa melewati itu semua. Jadi ketahuan kanker ovarium itu April 2018. Waktu itu kebetulan juga di bulan yang sama, di tahun yang sama, Mami juga terkena kanker paru-paru. Waktu itu juga Tuhan menyertai ya, Tuhan berikan kekuatan supaya saya itu kuat. Secara manusia kalau dipikir-pikir nggak kuat ya, tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai. Setelah Mami meninggal pun Tuhan izinkan ya, maksudnya saya ya harus operasi. Waktu itu operasi itu pertamanya saya juga nggak merasa takut sebetulnya, saya merasa Tuhan itu beserta saya gitu, Tuhan menyertai. Saya nggak merasa aduh nanti gimana, enggak. Saya percaya Tuhan itu menyertai selama proses operasi. Yang waktu itu yang membuat saya agak takut itu waktu kemonya, karena dari beberapa yang saya dengar kan kemo itu kan harus katanya kalau kemo itu mual, muntah dan lain sebagainya lah, bisa drop. Ketakutan itu yang pas waktu kemo itu. Tapi waktu itu saya berdoa minta tolong Om John mendoakan saya, juga pendeta-pendeta lain yang saya kenal untuk mendoakan saya. Puji Tuhan, selama kemo itu saya nggak mengalami mual, saya nggak mengalami muntah, saya nggak drop. Biasanya kalau kemo itu HB-nya turun, leukositnya turun. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan benar-benar menyertai, sampai dokter aja bilang, ibu ini nggak seperti orang yang kemo. Karena saya sendiri juga tahu waktu itu ada beberapa orang yang kemo tuh kelihatannya pucat, lemah gitu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sekali sama Tuhan. Tuhan tuh menyertai sampai selesai kemo itu tuh 6 kali ya. Tuhan menyertai, benar-benar penyertaan Tuhan saya mengalami sekali. 1 kali operasi, 6 kali kemo. Terakhir itu di bulan November ya, itu akhir November itu dicek, puji Tuhan sudah bersih, tinggal dipantau dokter aja per 3 bulan gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu sudah menyembuhkan saya sempurna, karena Yesus itu sudah menggantikan dosa kita ya di atas kayu salib. Jadi saya percaya bahwa semuanya itu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Kalau saya sendiri sih, saya sering tanya ya dalam hati, Tuhan, saya ini harus gimana, saya harus apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dulu memang saya jarang baca firman ya, tapi setelah sejak saya sakit itu saya merasa ya mungkin ini memang Tuhan sudah menegur saya ya, harus ini loh, kamu sudah lama nggak mau dekat sama saya, nggak mau berbicara, nggak mau baca firman. Dari situ saya merasa oh iya, jadi saya mengaktifkan dari saya membaca firman, saat teduh, puji-pujian, penyembahan, dan itu saya merasa saya mendapatkan kembali roh yang dulu saya pernah merasakan itu saya mendapatkan kembali gitu. Kalau dari saya sendiri sih, banyaklah luangkan waktu untuk baca firman dan saat teduh.
dan dengar puji-pujian, kita memuji Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Ya, saya juga seringnya kalau saya dengan menyanyi sendiri puji-pujian sendiri di kamar atau lagi di toko, saya ya nyanyi sendiri jadi untuk menguatkan saya pribadi. Shalom keluarga GBI Asem 3 Tegal. Kembali kita bersekutu bersama di dalam ibadah online kita di hari Minggu ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya penyertaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Daniel Yanuarus. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah serta mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya Bapak Ibu Saudara siapkan buku dan pulpen untuk mencatat setiap hal yang Bapak Ibu dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan.
ketika kami memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami memahami, mengerti firman Tuhan untuk kami terima dan kami pahami dan kami renungkan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Hadirlah dalam setiap ruangan-ruangan di mana kami beribadah, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Mu, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari datang kepada Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari serukan, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap musim hidup kami
mau tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ruhi hamba-Mu. Haleluya. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari sembah Dia. Mari penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya. Engkau Roh yang lembut, Engkau Roh yang manis. Penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami boleh bersama-sama Tuhan mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu. Dan di hari ini kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu, berbicara pada setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini adalah satu minggu yang juga istimewa tentunya, karena kita ada di dalam masa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini sudah terjadi ribuan tahun lalu, bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama kali kepada murid-murid Yesus di loteng Yerusalem. Namun, biarlah kita juga sadar bahwa pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi atas setiap kita. Karena apa? Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, yaitu di mana Yesus datang kali yang kedua. Nah, namun sebelumnya, izinkan saya membuka firman Tuhan hari ini melalui sebuah pantun. Jalan-jalan di pinggir pantai Kuta, merasakan angin yang semilir. Kita ada dalam masa Pentakosta. Izinkanlah Roh Kudus
mengalir. Puji nama Tuhan. Saudara, saya merenungkan ayat apa yang menjadi dasar untuk mendasari kaitan antara peranan Roh Kudus dan di dalam ketulusan kita melayani Tuhan dan sesama. Setelah saya renungkan, ayat ini muncul di hati dan benak pikiran saya, yaitu Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus sama seperti merpati. Ada 4 binatang yang ditemukan dari ayat yang kita baca ini, yaitu yang pertama adalah seperti domba, kemudian dikatakan serigala, yang ketiga adalah ular, dan yang keempat adalah merpati. Dan dari keempat ini, maka merpati dikatakan kita harus tulus seperti merpati. Artinya tulus menjadi sebuah perlambangan dari merpati, saudara. Ya, merpati menggambarkan bagaimana kehidupan yang tulus itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa merpati? Saya coba mencari-cari apakah keistimewaan dari merpati. Antara lain, merpati adalah hewan atau binatang yang sering berkumpul dalam kawanannya, berjalan, berlari di tanah, di pelataran, di pekarangan sekitar untuk mencari makanannya. Nah, ketika merpati menghadapi kecemasan karena dia merasa ada lawan, ada sesuatu yang mengganggu, mengancam, maka merpati itu akan tiba-tiba terbang ke udara. Tetapi bukan untuk kabur, tetapi dia terbang untuk berputar-putar beberapa kali sambil mengamati makanan yang tadi dia sudah sempat patuk itu tadi. Dan ketika dilihat keadaannya aman dan baik, maka dia segera kembali turun untuk melanjutkan memakan makanannya itu. Nah, saudara yang kekasih, merpati juga punya keistimewaan di mana dia tahu jalan pulang menuju sarangnya, meskipun dilepas amat sangat jauh. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita Indonesia yang suka bermain burung dara atau burung merpati ini, saudara ya. Dan burung merpati ini sanggup melihat dengan tajam. Dia mengingat, dia mengerti betul kemana tujuannya atau di mana dia berasal dan tinggal. Menariknya lagi adalah burung merpati dikatakan adalah burung yang tidak pendendam, gak mudah sakit hati. Karena faktor dia nggak punya empedu, ya, itu kan mungkin yang menjadi alasan untuk burung merpati ini dikatakan burung yang setia, saudara. Setia terhadap pasangannya. Saudara nggak akan pernah menjumpai ada burung merpati menjadi marah, sakit hati, kecewa, bunuh diri, atau bahkan membunuh pasangannya karena dia sakit hati dan kecewa. Tetapi burung merpati adalah burung yang tidak pendendam. Nah, ada satu hal lagi menarik adalah ketika Perang Dunia Kedua, ternyata burung merpati ini digunakan oleh tentara Amerika Serikat untuk membawa pesan berita penyelamatan nyawa maupun menyediakan informasi-informasi yang strategis dan penting bagi tentara-tentara Amerika. Menarik ya saudara, pada masa itu merpati juga punya peran yang penting di dalam peperangan, saudara. Nah, dari semua ini kita bisa belajar bahwa burung merpati ini menjadi perlambangan bagaimana dia adalah burung yang setia terhadap tugasnya meskipun ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan. Dia burung yang setia, yang tidak mempunyai rasa dendam dan sakit hati terhadap pasangannya. Dia setia, saudara. Dia punya ketajaman insting dan mengingat di mana dia berasal dan di mana dia tinggal, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Mungkin kita anggap ini adalah binatang yang lemah, binatang yang biasa saja, tidak istimewa. Tetapi Tuhan menaruhkan kepada merpati ini sebagai contoh perlambangan dari Roh Kudus, saudara. Berkali-kali kita tahu bagaimana Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati, ya, yang hinggap pada Yesus ketika Yesus dibaptis, saudara. Ya, kemudian saudara, bagaimana kita tahu, saudara, Tuhan pakai Nuh untuk menggunakan burung merpati menyatakan bahwa air sudah surut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berarti Tuhan ingin kita belajar dari kehidupan burung merpati ini.
Dan salah satu yang penting kita belajar sekarang adalah tentang ketulusan. Merpati memiliki ketulusan. Merpati menjadi gambaran Roh Kudus yang mempunyai sifat yang murni dan penuh kesederhanaan. Roh Kudus datang ke dunia ini semata-mata hanya untuk menolong kita, nggak ada yang lain. Dia bertugas menolong kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan berhasil di dunia ini sekarang hingga selamat selama-lamanya sampai Yesus datang. Ia tulus, ia tidak mempunyai rencana bagi dirinya. Ia membawa dan menuntun setiap kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia bergerak secara sunyi, senyap, tidak mempertontonkan siapa dirinya. Dia tenang, dia memberikan bisikan yang lembut kepada kita untuk kita meninggalkan setiap hawa nafsu kita, supaya kita terus memiliki roh yang menyala-nyala akan Tuhan. Roh Kudus itu pribadi yang manis, Roh Kudus itu pribadi yang lembut, Roh Kudus adalah pribadi yang tulus, yang akan melayani kita supaya satu hal ini saja, Bapa Kristus Yesus Tuhan kita dipermuliakan di bumi ini. Nah, ketulusan semacam ini yang seharusnya menjadi pedoman buat kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Tidak tercampur dengan keinginan-keinginan atau ambisi semata. Sama seperti Roh Kudus, dia melakukan kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk mengawal kita. Umat tebusan yang telah ditebus oleh Kristus. Kalau dipikir-pikir saudara ya, ngapain sih Roh Kudus harus repot-repot ya melakukan kehendak Bapa dan menjaga kita supaya keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita itu tetap sampai pada kesudahannya. Namun itulah Roh Kudus. Roh Kudus pribadi yang tulus, tidak mempunyai agenda-agenda sendiri. Nah, sama seperti merpati, kita akan belajar satu hal. Merpati tidak takut dan tidak khawatir akan hidupnya. Saudara bisa bayangkan seperti yang saya katakan tadi, burung merpati ternyata digunakan oleh tentara Amerika pada Perang Dunia Kedua untuk membawa berita pesan penting terkait dengan peperangan itu sendiri. Bisa bayangkan kalau burung merpati itu khawatir dan takut, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan, aku nggak mau ikut terbang, aku nggak mau bawa pesan. Karena apa? Daripada aku ketembak, kena peluru, dan aku mati. Maka saudara, yang sering membuat kita nggak tulus adalah, yang pertama adalah ketika kita mempunyai rasa khawatir dan takut yang berlebihan. Khawatir akan masa depan, takut akan masa depan, sehingga waktu kita melayani Tuhan dan melayani sesama, hati kita nggak tulus. Kita mulai menggunakan cara-cara kita, cara-cara dunia untuk memenuhi kebutuhan kita. Matius 10, di situ Yesus berulang kali berpesan, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Seperti ayat 19. Kemudian ayat 26 dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka yang menganiaya. Yang ketiga ayat 28, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Dan yang terakhir ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut. Ketakutan dan kekhawatiran inilah yang sering kali menodai akan kesaksian kita di hadapan orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Karena ketakutan dan kekhawatiran itulah yang membuat orang membaca kita sebagai orang yang gak tulus. Amsal 25 ayat 26 berkata, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar akan khawatir di hadapan orang fasik. Orang benar akan khawatir di hadapan orang fasik. Berarti saudara, jangan merasa kita sudah Kristen, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita aman-aman saja. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak pantas. Ya, ketika apa? Kita khawatir. Di hadapan orang fasik, kita akan dicemooh karena kekhawatiran kita. Dan itu yang dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Nah, kita harus yakin dan memantapkan diri kita nggak tergoyahkan di dalam membawa diri kita di hadapan orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa kita telah mengalami Kristus dan mengalami zaman kuasanya yang telah mengubah hidup ini. Jangan kita berkompromi dengan dosa dan standar-standar pelayanan-pelayanan yang rendah, ya,
yang dunia tawarkan, yang mencukupi kebutuhan kita, tetapi membuat kita kehilangan fokus kita kepada panggilan Tuhan. Mungkin kita mulai mencari jalan dan cara kita untuk memenuhi kehidupan ini, kebutuhan hidup kita melalui pelayanan. Saudara yang kekasih, mari kita sadari bersama-sama bahwa seperti Yesus memiliki ketulusan dan Roh Kudus memiliki sifat tulus itu, hendaklah kita membangun ketulusan itu dengan sungguh-sungguh. Karena dalam Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Hanya kepada Tuhanlah kita dilindungi. Tetapi orang yang takut kepada manusia akan mendapatkan jerat. Nah, kekhawatiran dan ketakutan kepada manusia itu juga merupakan sebuah kemunduran dari pergerakan kuasa Roh Kudus melalui setiap kita. Bukannya Roh Kudus yang mundur loh saudara, tetapi akhirnya kuasa Roh Kudus tidak bisa bergerak secara efektif dan maksimal karena terhambat dengan ketidaktulusan kita. Tuhan pasti hendaknya merindukan setiap kita murid-murid Kristus menjadi pribadi yang pemberani di dalam Tuhan. Dia menaruhkan harapannya di dalam setiap kita supaya kita dapat melayani Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan ketulusan kita sesuai dengan cara dan jalannya Tuhan. Dan kalau kita takut sama manusia, saudara, bagaimana kita bisa menuruti kehendaknya Tuhan? Tapi sebaliknya, kalau kita tidak takut dengan dunia ini, artinya disitulah Tuhan akan melindungi kita. Dia akan melepaskan kita dari setiap jerat-jerat penangkap burung, perangkap si jahat, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Artinya apa? Kalau Tuhan yang kita terus andalkan, janganlah khawatir dan jangan takut akan hidupmu, sebab dengan ketulusanmu terus melayani dan mengasihi Tuhan, itulah yang akan Tuhan nyatakan bahwa Dia akan menyatakan keajaibannya, Dia akan menyatakan pertolongan dan perlindungannya, dan akan membuat setiap kita terheran-heran. Kekasih Tuhan, dalam keberanian yang kudus inilah kita dapat tampil menjadi saksi-saksi Tuhan yang berdampak, dan kita akan mendapatkan pengakuan dari Sang Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pemilik segala sesuatunya. Karena firman-Nya berkata di dalam Matius 10 ayat 32-33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Kekasih Tuhan, saya dan keluarga mengalami bagaimana kami belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Waktu kami belajar taat, untuk waktu kami belajar tulus di dalam melayani Tuhan. Kadang kami nggak ngerti bagaimana kami akan hidup selanjutnya. Apakah kami sanggup menjalani kehidupan kami? Terlebih ketika ada di dalam 7,5 tahun kami ada di negeri Hong Kong, saudara. Oh Bapak Saudara, ketika kami baru datang, istri saya baru mengandung anak kami kira-kira dalam usia kandungan kira-kira 5 bulan, saudara. Ya, dan ketika itu saudara kami pikir, wah, apakah kami sanggup untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda ini, saudara. Ternyata hari demi hari kasih pemeliharaan Tuhan itu Tuhan nyatakan. Karena ketulusan hati, orang-orang melihat bahwa waktu kami melayani dengan tulus hati, dengan tidak ada maksud yang lain, oh Tuhan itu menggerakkan hati mereka untuk melakukan hal yang lebih dari yang kami pikirkan, saudara. Bahkan ada orang-orang kami gak kenal, bukan jemaat dari gereja lokal, mereka memberikan perhatian kepada kami. Ketika istri saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Karena mereka berkata, karena kami tahu hati kalian tulus di dalam melayani dan mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih, itu ketika kita di bumi, apalagi nanti kalau kita ada di sorga, bahwa Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa. Wow, kalau kita mengakuinya, menyatakan pribadinya dengan ketulusan hati kita, maka Yesus mengakui kita di hadapan Bapa. Lalu yang kedua,
Belajar tentang ketulusan seperti merpati adalah memiliki kerelaan dan ketabahan untuk menanggung setiap harga yang harus dibayar di dalam kita mengiring Yesus hingga saat terakhir, alias kesetiaan itu yang harus kita miliki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya sampaikan bagaimana burung merpati di dalam Perang Dunia Kedua berfungsi sebagai pengirim pesan. Ya, ada surat atau koordinat yang diikatkan di kaki burung merpati ini, lalu burung ini diterbangkan menuju tempat yang sudah ditentukan, saudara. Ada resiko yang bisa terjadi, karena saya yakin musuh-musuh akan mempersiapkan penembak-penembak jitu yang bisa saja menembak burung-burung merpati yang lewat terbang di atas mereka, saudara. Dan itulah resiko yang dihadapi oleh merpati. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, merpati dengan setia melakukan tugasnya sampai akhir. Demikian juga kita, ketika kita bicara ketulusan. Tulus berarti rela dan siap menanggung segala sesuatunya di dalam mengiring Kristus dan melayani Tuhan yang sesama hingga saat yang terakhir. Biarlah kita setia dengan setiap tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan beri. Dia rindu setiap orang di muka bumi ini mendengar kabar baik tentang Dia, juga kebenaran-kebenaran tentang Kristus Yesus dengan berita kerajaan sorga yang diperdengarkan. Lewat siapa? Lewat setiap kita. Kitalah merpati-merpati kerajaan sorga itu, saudara. Matius 10 ayat 7 dan 8 berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan Yesus, anugerah keselamatan yang kita terima, dikatakan kita telah menerimanya, kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak mematok harga untuk sebuah karya keselamatan Tuhan yang diberitakan. Kekasih Tuhan, untuk tujuan itulah Yesus memanggil kita dan mengutus kita kepada dunia yang terhilang ini. Karena bagi dunia yang nggak mengenal Kristus Yesus, yang sudah menganut banyak sistem kepercayaan-kepercayaan yang salah, tentu tidak mudah bagi mereka untuk mereka mendengar akan Yesus Kristus Tuhan. Mereka perlu lihat contoh, mereka perlu lihat sebuah pembuktian yang nyata di depan mata mereka. Mereka nggak akan mudah percaya dengan nama Roh Kudus, tetapi ketika mereka melihat kehidupan kita yang tulus, yang telah dipimpin oleh Roh Kudus dengan setia, maka saudara akan memudahkan mereka untuk melihat seperti apakah Kristus Yesus itu. Dalam perkembangannya memang memberitakan kabar baik, kabar Injil Kristus kepada dunia ini tidaklah mudah. Seringkali ada ancaman-ancaman yang akan terjadi dan dialami. Bahkan tidak sedikit penganiayaan yang terjadi. Itulah sebabnya saudara, di dalam Matius 10 ayat 17 sampai 18 dan ayat 21 sampai 22, Yesus berkata, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita baca tadi tentu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan bisa menakutkan setiap kita, bukan? Tetapi dikatakan bahwa orang yang bertahan karena Tuhan Yesus Kristus, karena nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan selamat pada kesudahannya. Saudara, Rasul Paulus meneguhkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 11 dan 12. "Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Semua diizinkan melalui penganiayaan. Bagi mereka yang tidak mengalami penganiayaan,
mungkin kita harus bertanya-tanya, kenapa seseorang gak teraniaya waktu memberitakan Injil? Aniaya tidak harus dipukul, dicambuk, dimasukkan penjara. Tapi pasti ada aniaya dalam arti kata melawan ego dan kedagingan kita juga. Kadang kita yang benar dipersalahkan. Itu juga salah satu bentuk penganiayaan. Tuhan tidak ingin mempengaruhi dan mengubah dunia ini dengan cara-cara dunia. Dia ingin memberikan satu contoh teladan, yaitu dengan mengedepankan karakternya, karakter Kristus Yesus melalui saudara dan saya. Kita nggak dipanggil untuk mendirikan sebuah negara, sebuah pemerintahan berdasarkan sebuah agama. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan karakter kerajaan sorga melalui kehidupan yang benar, kehidupan yang jujur, kehidupan yang tulus, kehidupan yang adil, kehidupan yang penuh kasih dimanapun kita berada, Bapak Saudara. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, mari bertahanlah sampai pada kesudahannya. Yang artinya kita harus siap menanggung setiap resiko, harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus dengan kuat, dengan tabah, nggak mencari cara-cara dunia yang memudahkan kita, melainkan mengikuti setiap pimpinan Tuhan di hidup kita, kemanapun Dia menghendaki kita untuk kita bergerak dan melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yesus sendiri memberi sebuah contoh. Dia tidak menggunakan sebuah kesempatan yang terbuka lebar untuk memengaruhi bangsanya dengan kekuatan superpower yang dia punya. Dia bisa saja melakukan itu, tetapi dia tahu kalau dia melakukan itu, maka dia sedang melakukan penyimpangan di hadapan Tuhan. Dia melakukan satu contoh yang benar, yaitu dengan cara memuridkan dan mengajarkan nilai kerajaan sorga yang terbukti sampai hari ini bertahan. Karena apa? Karena kita sendiri boleh mengalaminya. Saudaraku, ketulusan kita di dalam menjadi saksinya Kristus, menjadi muridnya Kristus, itu akan memperkuat setiap pemberitaan kebenaran firman yang kita sampaikan kepada orang-orang. Kalau ada yang berkata, aku sudah memberitakan Injil tapi ditolak, bisa saja itu terjadi. Tapi mungkin saja terjadi karena sikap kita tidak mencerminkan karakter Kristus, sehingga belum apa-apa orang sudah menolak kita. Saudaraku, mari kita memiliki sikap yang bertahan sampai kesudahannya, di mana itu artinya juga kita nggak menyimpang, kita nggak berpindah dari jalurnya Tuhan untuk bergerak. Ketulusan kita di hadapan Tuhan itu menjadi sangat nyata saat kita nggak beralih dari jalannya Tuhan. Kita tidak mengambil jalur menurut kita, tapi kita memenuhi panggilan Tuhan. Disitulah ketulusan kita menjadi nyata. Ketulusan kita di hadapan manusia justru akan terlihat dari tidak adanya ambisi, motivasi pribadi, dan berbagai sifat yang ingin mendominasi orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita ingat selalu bagaimana sama seperti burung merpati, demikianlah Roh Kudus. Dia hadir dengan kelembutannya, dia hadir tidak dengan ancamannya, dia hadir tidak dengan memberikan rasa ketakutan, dia tidak hadir dengan bermaksud melukai dan menyakiti yang lain, tetapi dia menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hatinya di semua orang. Biarlah itu yang menjadi sikap kita juga hari-hari ini, memiliki ketulusan. Saya akan tutup dengan kisah seorang yang bernama Daniel, Nabi Daniel di dalam Alkitab. Saya tahu bahwa orang tua saya memberikan nama Daniel, bahwa mereka juga melihat keistimewaan dari Nabi ini. Ia menjadi teladan, idola bagi banyak orang, khususnya kalau dibicarakan dalam dunia marketplace, dalam dunia sekuler, dunia pemerintahan. Seorang Daniel dipercaya di dalam 3 pemerintahan kerajaan. Dia menduduki posisi-posisi yang sangat penting. Pasti orang mengharapkan hal itu, saudara. Orang mengharapkan apa yang dialami Daniel. Tetapi Daniel mencapai semua itu bukan karena dia mempunyai ambisi atau motivasi apapun. Saya melihat bahwa Daniel melakukan setiap tanggung jawab dengan ketulusan, dengan untuk melakukan kehendak tuannya, memberi yang terbaik tanpa motivasi yang lain. Itulah yang menyebabkan seorang Daniel dipercaya oleh raja-raja.
Daniel tidak memiliki ambisi sebagai seorang pribadi. Ia juga tidak pernah bermaksud menjadi pejabat, tidak mempunyai mimpi-mimpi yang muluk-muluk. Dia hanya berpikir, apapun yang dipercayakan aku akan lakukan dengan benar, dengan ketulusan. Ia nggak bersiasat untuk mencari posisi di dalam jabatan. Ia nggak mengikuti jalan-jalan manusia atau cara-cara dunia, tapi dia hanya fokus melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai firman-Nya. Bahkan dia berpegang teguh kepada persekutuan dengan Sang Tuhan-Nya di saat-saat yang sulit sekalipun, karena sejak masa mudanya dia terus mendisiplin dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan-Nya. Ia nggak pernah berkompromi untuk memperoleh sebuah kedudukan, bahkan untuk memperoleh sebuah kebebasan dari sebuah hukuman. Daniel dihargai bukan sekedar karena kepintarannya. Daniel dihargai bukan karena kecerdikannya. Daniel dihargai karena dia mempunyai karakter yang mulia, karakter yang bersih, karakter yang tulus, karakter yang santun, karakter yang tahu membawa dirinya sebagai seorang bawahan, sebagai seorang yang bekerja kepada seseorang pemimpin, dan dia selalu melakukan semuanya itu dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Dan sewaktu ia menjabat, Daniel tidak mencari keuntungan atau bertipu muslihat untuk menaikkan jabatannya, bahkan untuk menguntungkan bangsanya. Tapi sebaliknya, Daniel melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga dirinya sungguh-sungguh supaya tidak mencurangi akan setiap raja-raja yang dilayaninya. Saudaraku yang kekasih, Daniel sungguh-sungguh bertahan sampai akhir. Itulah ketulusan yang dia boleh bangun. Meskipun ada resiko yang harus dia terima. Dia harus menerima bagaimana dia dibuang ke gua singa. Tetapi di situ sekali lagi Tuhan membela dan melindungi orang yang tulus hati dan setia kepadanya. Biarlah saudara kita tahu dari kesaksian kehidupan Daniel yang tiada habisnya untuk dia tulus seperti merpati. Dimanapun dia berada, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah saudaraku, hidup Daniel ini menjadi satu pesan buat setiap kita. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita sadar, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menjaga komitmen karakter kita. Karena di dalam keadaan kita dihakimi, disitulah kita akan tahu bahwa kesetiaan, ketulusan, ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, tidak berkompromi, itu yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Mari kita tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan yang tertinggi, ya, dalam hal ini presiden kita, ya, maupun dikatakan kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang berbuat baik, ya, ada wali kota, gubernur, kepala pemerintahan, kepolisian, kepala tentara. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi kesimpulannya saudaraku yang kekasih, dari Matius 10 yang kita baca tadi ayat yang ke-16 sampai kepada bagian di dalam kitab Petrus tadi, kita menemukan bahwa standar-standar Yesus, nilai-nilai kebenaran Kristus yang menjadi batasan-batasan kita untuk kita menjaga, menerima panggilannya, menjadi saksinya, untuk menjadi duta-duta kerajaan sorga. Itulah yang menolong kita untuk kita tetap memiliki ketulusan hati. Dan kepada janjinya, yaitu Tuhan memberikan kita penolong yang akan menyertai kita dalam segala kesulitan, yaitu Roh Kudus-Nya.
Dia akan menyertai kita untuk kita tetap memiliki hati yang tulus, yang jujur. Kadangkala ada waktunya kita mulai menyimpang, kita mulai hendak berkompromi. Izinkanlah Roh Kudus mengingatkan dan menegur kita dan memiliki respon yang benar akan suaranya. Dan selagi kita bertindak, mari waspada dan tidak ceroboh. Terus andalkan Roh Kudus di dalam setiap apapun yang kita lakukan, supaya hikmat Tuhan turun mengalir menuntun setiap kita menghadapi segala tipu muslihat si jahat. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan pantun ini. Pergi ke pasar mencari kardus, yang ada hanya kain-kain halus. Dengan hidup dipimpin Roh Kudus, mari layani Tuhan dan sesama dengan tulus. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Lawas setiap kami, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Syandara bakata kasyakarala. Ya rabaka syakarala barala barala. Kalau ada di antara Bapak Saudara, pagi hari, siang, atau malam hari ini, saudara menyadari bahwa Tuhan berbicara kepadamu saat ini. Tuhan berkata-kata kepadamu kalau engkau kehilangan hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Engkau mulai berkompromi. Dan saat ini Roh Kudus menjamah engkau. Izinkanlah Roh Kudus itu melawat hidupmu dan adakanlah pertobatan di dalam hidupmu. Saudara-saudara di rumah, dimanapun engkau saat ini berada, mari kita hampiri Tuhan dan berkata, aku mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaranku. Mungkin tidak ada orang yang melihat apa yang aku lakukan. Mungkin tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranku. Tetapi aku mau berubah karena aku rindu dengan ketulusan. Kuasa Roh Kudus tercurah dan bekerja lewat kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Penyertaan-Mu, pimpinan-Mu atas setiap kami, memampukan kami menjadi saksi-Mu, membawakan berita kabar baik pada jiwa-jiwa, membebaskan yang terbelenggu dan terikat, karena mereka melihat ketulusan hati kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengantikan Engkau bekerja, berkarya, nyata lebih dahsyat lagi atas setiap kami dari hari-hari sebelumnya. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, mengingatkan kepada setiap kita masih punya beberapa hari ke depan untuk bergabung bersama di dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa melihat nanti di dalam informasi gereja pengumuman berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan pada puncaknya di minggu depan, kita akan bersama-sama beribadah kembali melalui sosial media YouTube saudara. Dan kita akan beribadah bersama-sama di puncak hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya kita semua sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita melakukan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan persepuluhan kita atau persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening DB Asem 3 berikut ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa bagi persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan dan kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berguna bagi kerajaan Allah dan bagi pekerjaan Tuhan dinyatakan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan melihat informasi gereja terkini untuk sepekan ke depan. Tuhan memberkati.
Api Astik Tegal. Bagaimana kabar kalian semua? Selalu dalam keadaan sehat ya? Walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, kita juga bisa mengikuti ibadah tanpa kontak langsung loh. Caranya dengan mengikuti ibadah secara Zoom. Zoom akan diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga jam 10 pagi. Acaranya seru-seru banget loh. Di sana kita memuji Tuhan, berdoa, sharing-sharing firman. Pokoknya seru banget deh. Ayo ikutan ibadah dan tetap semangat beribadah ya. God bless you. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah, sehingga setiap kami merasakan hadirat Tuhan, merasakan urapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, beserta setiap jajarannya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, berikan kebijakan Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini. Dan biarlah bangsa kami dipulihkan Tuhan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, keamanan, kesehatan, kebudayaan, pendidikan Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan dalam hal penyebaran penyakit COVID-19 Tuhan yang saat ini masih Tuhan ada dan terjadi pertambahan Tuhan untuk penularan COVID-19 ini Bapak. Biarlah setiap warga mengikuti prokes Tuhan Yesus sehingga mereka menjaga diri satu dengan yang lain Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami lebih lagi, damai sejahtera ada atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Tegal dan Kabupaten Tegal Bapak. Diberkati kota ini, pertobatan terjadi atas kota dan Kabupaten Tegal Tuhan, sehingga banyak jiwa Tuhan boleh mengenal pribadi Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di kota Tegal Tuhan, biar satu dengan yang lain Tuhan Yesus, tidak terjadi perbedaan Tuhan, tetapi bersatu sebagai tubuh Kristus, tubuh yang harus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap gereja yang ada di kota Tegal Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa buat gembala sidang Tuhan Yesus, biarlah hikmat, marifat, pewahyuan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan Tuhan nyatakan atas hamba-Mu ini juga Bapa. Dan kami juga serahkan Pastor Daniel beserta keluarga, Pak Timotius beserta dengan keluarga. Diberkatilah keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan Yesus. Mari Engkau lawat setiap mereka, Engkau jamah mereka dengan bilur darah-Mu Tuhan. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih buat satu pertambahan umur yang Tuhan berikan, sehingga Bapak semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kami ada di penghujung ibadah kebaktian kami pada hari ini, kami percaya Tuhan telah berbicara banyak atas setiap kami. Mulai dari awal, dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa kepada Tuhan, dari setiap firman yang telah kami dengar, bahkan di akhir ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan segala sesuatu yang telah kami dengar, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati semua kami dengan segala sesuatu yang telah kami persembahkan kepada Engkau dengan sikap hati yang berkenan dan tulus di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan setiap kita damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.